Afwan, Ya. saya mau cerita nih, mau nanya juga sekaligus. Apakah dalam Islam benar nggak sih Ustadz, walaupun seorang anak itu harus bekerja misalnya jauh gitu di luar kota atau misalnya sudah berkeluarga, tidak boleh nih putus komunikasi dengan orang tua. Karena katanya itu berkaitan dengan keberkahan. Aduh, saya jadi pengen nanya nih, maksudnya gimana sih Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ya, guru, izin silakan. Habib, Tafadhal, Ustaz izin Maulana. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Teruntuk semua ibu, orang tua dimanapun berada, termasuk ayah, dan terusus juga buat semua anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Entah itu karena tugas, entah itu karena bekerja atau belajar pun, tolong mohon maaf. Kita tetap berbakti kepada orang tua walaupun kita jauh darinya. Karena ketahuilah, mungkin kita tertawa bersama teman-teman di kosan. Tapi ketahuilah, bisa jadi ibu kita ataupun ayah kita sedang menangis di rumah. Rindu. Buat apa kita dibelikan handphone kalau tidak pernah nelpon orang tua? Minimal 3 kali sehari. Pagi, siang, malam telepon beliau. Beritahukan bagaimana kabarnya. Siapa yang beliin handphone, siapa yang bayarin sekolah, siapa yang isi pulsa, orang tua. Terus yang lebih banyak untuk dihubungi selain orang tua. Makanya ketika berjauhan dengan orang tua, kita masih tetap bisa berbakti kepadanya. Beritahukan, berikan kabar gembira, senangkan orang tua, bahagiakan orang tua. Betapa beruntungnya kita karena hidup di zaman modern, hidup di zaman komunikasi begitu lancar dan mudah. Kita bisa video call, memperlihatkan keadaan kita, melihat wajah orang tua. Bisa jadi ibu berbohong tentang dirinya. Sudah makan padahal belum. Sehat padahal sakit. Dan tetap juga bersilaturahmi. Apa artinya bersilaturahmi? Sempatkan untuk bisa pulang kalau masih bisa. Sempatkan untuk bisa pulang kalau masih bisa. Liburan. Lagi tidak ada kegiatan, apa salahnya kita balik ke rumah? Apalagi cuma artinya dekat. Ayo, apalagi yang paling hebat adalah mendoakan orang tua. Saya mau buka rahasia saya. Saya itu terus terang setiap mau makan pasti baca Al-Fatihah buat ibu saya. Iya, karena ayah saya sudah dapat jatah. Jatahnya adalah namanya beliau saya pakai. Nama saya kan Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Jadi yang saya pakai nama di mana setiap tausiah, Ustadz Maulana itu nama bapak saya. Di mana ibu saya? Maka setiap mau makan, baca dulu surah Al-Fatihah untuk ibu, baru saya makan. Yang berikutnya, menjaga amanah dan nama baiknya. Sekali lagi, jaga nama baik orang tua. Orang kan berkata, anaknya siapa? Siapa punya anak itu? Hebatnya anaknya Nur Makkah. Masya Allah. Nur. Anaknya siapa itu? Itu bangga orang. Orang tua itu akan bangga. Dan betapa malunya orang tua. Jikalau kita mempermalukan nama orang tua. Di mana kita berada, nauzubillah summa nauzubillah. Baik jamaah, akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Viral video perjuangan seorang ibu menerjang hujan abu vulkanik Gunung Semeru demi menyelamatkan anaknya. Baru-baru ini viral video amatir yang dimana seorang ibu-ibu nekat menerjang hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru demi menyelamatkan anaknya ke tempat yang lebih aman. Terlihat di dalam video, kondisi badan ibu tersebut sudah dipenuhi dengan abu vulkanik. Namun anaknya sama sekali tak terkena hujan abu tersebut, lantaran ia tutupi dengan sebuah mantel. Dan syukurnya perjuangan ibu tersebut tak sia-sia. Mereka berdua berhasil selamat ke tempat yang lebih aman. Aduh, Masya Allah.
Itulah pengorbanan seorang ibu, emang tidak ada duanya. Bahkan nyawanya juga rela untuk dikorbankan demi anaknya. Habib Usman, izin bertanya guru. Silakan. Benarkah dosa yang kadang sering dilakukan oleh anak itu kepada orang tua, yaitu perhitungan? Baik perhitungan waktu, tadi seperti yang guru kita sampaikan. Kita punya waktu banyak sekali tapi jarang banget nelfon orang tua. Bahkan yang lebih parah, ada juga anak yang sangat perhitungan terhadap hartanya kepada orang tua. Nah ini gimana nih hukumnya menurut sudut pandang Islam? Ini adalah salah satu anak yang kurang ajar. Nah gitu. Waktu masih kecil, Nauzubillah. orang tuanya mendidiknya, merawatnya, bahkan tidurnya susah. Waktunya tidak diperhitungkan. Giliran sudah besar anaknya, Hitung-hitung. naudzubillah. Aduh, mohon Setelah yang satu penjelasannya, ini Guru. aja deh. Oh gitu. Setelah yang satu ini jangan dong. Oh, Ini jamaah udah nungguin. Lagi penasaran banget. Afwan Kang Iya, Mikdad, silakan, afwan Ustaz Guru. Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah, yang dimana insya Allah guru-guru kita memberikan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat Amin, suami amin, ya kita, Allah, istri ya kita, anak-anak kita, dan insya Allah kita menjadi anak yang saleh, saleha, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga taat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, yang insya Allah kita ada di tempat ini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keberkahan dan ridhonya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat, berdosa bagi seorang anak apabila anak tersebut perhitungan terhadap orang tuanya. Kecilnya dia diurus, kecilnya dia dirawat, uangnya dikeluarkan untuk anaknya, beli susunya, beli mainannya, beli bajunya, beli makanannya, dan lain sebagainya. Tidak ada perhitungan bagi seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi kenapa engkau wahai anak, perhitungan terhadap orang tuamu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, وَقَدَّ رَبُّكَ عَلَى تَعْبُدُ إِلَيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu, jangan menyekutukan Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kamu kepada siapa? Kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ridha Allah fi ridha walidain, wa baghdullah baghdu walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Ingat, ridhonya Allah terhadap ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun terhadap murkanya orang tua. Baghdullah baghdu walidain. Jangan sampai kita dibenci oleh Allah, berharap akan ridhonya Allah, sayangi orang tua kita. Apabila kita terus-menerus perhitungan, gak ada henti-hentinya waktunya, hartanya, dan lain sebagainya, hancur kita, binasa kita, tidak ada keberkahan di dalam harta kita. Dan juga hati kita menjadi sempit dan menjadi kikir dalam kehidupan kita. Tidak akan ada yang namanya momen kebahagiaan ketika dekat dengan orang tua kita. Summa naudzubillah, jauhilah daripada hal-hal tersebut. Hidup kita ini tidak bermakna apabila kita tidak mendapatkan ridho orang tua kita. Sayangilah dia, cintailah dia sebagaimana dia menyayangimu ketika kamu kecil. Cintailah dia sebagaimana dia mencintaimu pada waktu kecil. Dan juga bertakwa kepada Allah, ittaqullah, agar kita selamat. Merasa tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan kita. Karena apa? Karena diri kita jauh terhadap orang tua kita. Dia yang doain kita. Dia yang membuat kita sukses. Dia yang membuat kita bahagia. Dia yang membuat kita dekat dengan Allah. Dia yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayo, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Cintailah, sayangilah orang tua kita apalagi masih hidup. Itu adalah surga kita. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Makanya nggak salah ya ada istilah surga itu ada di telapak kaki ibu ya. Betul. Teringat sama video tadi, ya Allah itu luar biasa pengorbanannya. Itu kan abu yang sangat panas tadi ya. Seorang ibu tuh rela gitu mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan anaknya. Dan anaknya katanya sama sekali nggak kena abunya, itu luar biasa, Masya Allah. Ustaz Syam, Ya, saya mau siap. curhat dikit nih. Masih ada lagi nih. Ini kadang kan kalau kita nih ya, ini dari sudut pandang seorang anak gitu ya. Mm-mm. Kadang suka ada perbedaan pendapat, selisih Pasti, paham sama iya. orang tua gitu.
Nah ini kadang suka bingung gitu, kadang suka anak zaman sekarang sering banget tuh ngeluh, bahkan nadanya tinggi sampai saya pernah dengar kalau misalnya cuma ngomong ah aja sama orang tua itu kan sebenarnya nggak boleh kan ya? Allah. Nah itu gimana ya cara meredamnya? sebenarnya. Mana itu anak? Astagfirullahaladzim. Enak-enak nah itu. Nyamuk Waduh. pahanya wana. Ingerang ya. Semua anak-anak dimanapun berada. Waduh. Jangan lalu kau sakiti hati orang tuamu. Aja nu pediri kasina. Nu sakiti. Serem Nu banget. Tadi kan cuma nanya parenta-parenta. biasa doang. Sabar. Itu kalau ada seperti anda seperti itu. Siapa itu bikin dat? Siapa orangnya? Sabar Ustaz. Mana orangnya? Mana orangnya? Tadi nanya ke saya kok. Kau itu. Kalau yang marah-marah. Saya juga bingung. Gimana? Tidak suka Abi Duh. kalau begitu anak. Jamaah, karena ini yang nanya itu iya bukan Bukan Ustaz. Ustaz, bukan Ya udah sekolah. ini karena Oh, iya. situasinya kurang kondusif. Jamaah nanti Iklan kita aja akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ampun Ustaz, ampun. Pokoknya Cuma yang nanya. mana itu? Yang mana kau seperti itu kan?